Shalom, selamat jumpa kembali bersama saya Pendeta Andreas Melkisedek. Untuk saudara semua jemaat yang saya kasihi, yang mendengarkan tema-tema khotbah saya, maka saat ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus yang memimpin kata-kata demi kata-kata, biar apapun yang disampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Saat ini hamba ingin berdoa. Bapa di sorga, terima kasih apabila sampai hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Selama 2 bulan ini kami berada di rumah, kami tetap setia untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua, agar kami lebih mengerti untuk apa yang harus kami lakukan di dalam setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Renungan hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saat-saat ini sungguh kita sebagai anak kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, kita membutuhkan hikmat agar tidak terjerat oleh ajaran-ajaran palsu dengan berita-berita bohong yang menakutkan dan iman kita, tetapi tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita sendirian selama 2 bulan ini, kita mungkin merasa bosan, mungkin merasa jenuh, bahkan ada di antara kita yang stres sampai tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Tapi semua itu kita bisa lalui kalau kita bersama Tuhan. Oleh karena itu saya harapkan saudaraku, jangan pernah bosan ketika kita menerima didikan. Selama kita 2 bulan, 3 bulan ini di rumah, kita sedang dididik oleh Tuhan untuk punya roh yang setia, yang tetap selalu memberikan sesuatu langkah yang baik, untuk memberikan contoh yang baik kepada tetangga, kepada teman-teman, dan kepada keluarga, supaya kita menjadi contoh dan teladan bagi saudara kita semua, bahwa kita adalah orang yang beriman. Ketika seseorang dipenuhi dengan hikmat, dia akan menjadi semakin bijak karena hatinya terbuka terhadap nasihat dan teguran. Pandangannya luas ke depan. Di zaman sekarang ini banyak orang tidak suka menerima nasihat dan teguran karena maklum keadaan lagi stres. Ketika dinasihati, tersinggung. Ditegur, tersinggung. Tapi kalau orang yang bijak ketika diberi nasihat, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal ayat 9, pasal 9 ayat 9, akan menjadi lebih bijak. Oleh karena itu ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Hikmat menuntun orang kepada kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Contohnya, ketika Abraham tahu kalau Sodom dan Gomora akan dihanguskan, akan dihancur dulukan, dan Nuh tahu kalau akan ada banjir bandang. Itulah rencana Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Namun tidak semua orang Kristen mengerti rencana Tuhan atas hidupnya dan apa yang akan terjadi di masa depannya. Firman Tuhan kepada Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mempelajari merenungkan firman Tuhan membuat kita semakin bijaksana, berakal budi dan berpengertian. Hikmat itu akan kita dapatkan apabila firman kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, menimbulkan suatu sikap takut akan Tuhan. Sebab ketika kita melakukannya, berarti kita bukan jadi pendengar. Hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Ketika saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya bersyukur di mana pelayanan saya bertumbuh. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua yang melakukannya berakal budi dan baik.
Itu Mazmur 11 ayat 10a-nya. Apabila kita mengetahui kehendak Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Dan kehendak Tuhan itu telah tertulis semuanya dalam firman-Nya. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan saudaraku. Inilah waktunya kita di rumah. Baca Alkitab. Jangan disimpan. Jangan ditaruh di meja saja atau di lemari. Mari kita sama-sama membaca setiap hari. Apabila kita mengetahui kehendak Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan senantiasa Tuhan jadikan berhasil. Namun, jikalau kita tidak pernah membaca dan menyelidiki firman Tuhan, selamanya kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan untuk masa depan kita semua. Abraham senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Itu yang saya rindukan. Supaya saudara semua membuat mezbah dalam rumah tangga masing-masing. Inilah waktunya. Hayo kita menyembah Dia. Hayo kita bersekutu dengan Dia. Hayo kita berkumpul bersama keluarga. Menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak hanya itu, Abraham juga hidup benar dan bersikap adil. Ada tertulis dalam Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi apabila kita ingin memiliki kehidupan yang dikenan Tuhan dan diberkati, jangan hanya memberikan korban. Tapi kita juga harus memberikan hidup kita dalam kebenaran. Yaitu melakukan firman-Nya dengan segenap hati kita. Hikmat memimpin seseorang hidup dalam kebenaran dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 14-15 berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Inilah hikmat yang dari Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Nya, yaitu bergaul akrab dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan damai. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan atas tubuh yang sehat, atas pikiran yang jernih, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk saya melayani saudara. Ingat saudaraku, saya sangat mengasihi saudara semua. Percayalah, walaupun tidak 2 bulan lebih kita tidak berjumpa, saya tetap berdoa untuk Anda semua. Karena saya mengasihi Anda. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah tinggalkan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, biarlah hari-hari mendatang kita semakin mencintai Dia. Kita semakin mengasihi Dia. Bahkan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar. Bahkan dalam kitab Roma 10 ayat 9. Saya akan bacakan saudara. Berkata apa? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti kalau kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kita pasti tidak selamat. Oleh karena itu, saudara siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, saya sampaikan, percayalah bahwa Dia Tuhan, maka kau pasti akan selamat. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di sorga, terima kasih. Aku mengasihi jemaatmu ini, yang begitu banyak, yang sedang sedih, yang sedang kebingungan. Bahkan sebagian ada yang sedang membagi-bagikan sembako. Hamba selalu berdoa untuk mereka semua. Berkatilah adik-adikku ini Bapa. Jagalah mereka, lindungilah mereka, dan jangan tinggalkan mereka. Aku percaya Engkaulah penghibur sejati buat setiap kami semua. Sehingga selama 2 bulan ini, bahkan mungkin 1 bulan ke depan, kami masih tetap di rumah. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami. Engkau pasti akan membuka jalan buat kami berjumpa kembali dalam doa pagi dan beribadah seperti biasanya. Mari Tuhan kabulkan permintaan hamba-Mu ini. Karena hamba minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa menjawab setiap doa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur.
Yang percaya katakan amin.